yang kedua adalah pada masa Umar bin Khattab, di mana masyarakat atau umat Islam tidak bisa melakukan ibadah haji atau umroh. Kenapa? Karena pada waktu itu di daerah Amwas, di daerah Syam, itu terjadi ta'un Amwas. Ada wabah yang disebut Amwas. Kenapa disebut Amwas? Karena dia muncul di daerah Amwas, sekitar Syria. Nah, ta'un Amwas ini adalah ta'un atau wabah terbesar pertama yang mengenai masyarakat Muslim. Jadi masyarakat Islam pertama kali kena wabah besar itu ya masa Umar bin Khattab ini yang disebut dengan pes bubo, dan ini merupakan wabah turunan dari wabah Justinianus ya pada abad ke-6 Hijriah. Apa yang terjadi pada masa ini? 25.000 umat Islam termasuk di dalamnya adalah sahabat-sahabat besar itu meninggal dunia. Siapa? Satu adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah ini adalah pimpinan pasukan di Syam pada waktu itu. Kemudian ketika Abu Ubaidah bin Jarrah meninggal karena wabah ta'un Amwas ini, kemudian diganti oleh Mu'ad bin Jabal. Kita tahu Mu'ad bin Jabal, bagi teman-teman yang konsen di fikih pasti tahu bahwa hadis yang mengenai konteks ijtihad itu pasti merujuknya ke Mu'ad bin Jabal. Nah, Mu'ad bin Jabal menggantikan Abu Ubaidah bin Jarrah pemimpin Syam pada waktu itu. Tapi tidak lama beliau pun meninggal karena wabah tersebut. Bukan hanya beliau, anak istri beliau juga meninggal. Kemudian digantikan oleh Yazid bin Sufyan. Jadi ini kakak atau adiknya Muawiyah bin Abi Sufyan, pendiri Daulah Muawiyah ya. Itu pun meninggal juga. Kemudian digantikan oleh Surahbil bin Hasanah. Ya, Surahbil bin Hasanah pun meninggal juga. Maka mau tidak mau Sayyidina Umar harus mengangkat pemimpin baru. Pemimpin baru ini dan tidak bisa dari orang dari luar. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan lah yang diangkat menjadi pimpinan Syam. Lalu kemudian pada masa Umar bin Khattab juga pernah ada banjir namanya Ummu Nahsyal. Pada masa banjir ini juga makom Ibrahim itu pindah, dia terseret arus jauh. Nah, kondisi-kondisi demikian meskipun para sejarawan tidak mengaitkan dengan ritual ibadah haji, tapi bisa kita ambil kesimpulan pastinya. Kita bisa tarik benang merah di mana ada ta'un yang sebegitu mengerikan, pasti akan ada karantina wilayah. Nah, orang-orang Syam pada waktu itu terkena karantina wilayah sehingga mereka tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Nah, menurut riwayat yang lain, wabah ini juga mengena sampai di Baghdad, Irak. Begitu juga ketika banjir, kita tahu banjir seperti itu, kalau makom Ibrahim saja sampai geser, apalagi manusia, maka sangat tidak memungkinkan untuk bisa beribadah di sekitar Masjidil Haram. Lalu kemudian pada masa Sayyidina Ali juga terjadi kevakuman ibadah haji ya. Karena apa? Karena pada waktu itu ada perang Jamal dan perang Siffin. Kita tahu perang Jamal adalah perang antara Ali bin Abi Thalib dan Aisyah radhiyallahu an. Ada Zubair bin Awam, ada Abdullah bin Zubair di situ yang mendukung pengusutan kematian Utsman bin Affan. Maka orang disibukkan terhadap perang itu. Setelah perang Jamal langsung disambut dengan perang Siffin di daerah Syam. Daerah Siffin dekat dengan Syam, masuk wilayah Syam sebenarnya. Itu pasukan dari kedua belah kubu 100.000 orang. Dikali 2 berarti ada 200.000 orang. Bayangkan saja 200 orang berkumpul di satu medan pertempuran, ya kan? Bagaimana mungkin bisa mengelola ibadah haji? Kalaupun toh ada yang haji, ya kemungkinan adalah masyarakat yang berada di sekitar
Makkah, tidak banyak. Tetapi yang jelas ada kemungkinan Madinah dan Sam orang-orangnya tidak bisa ibadah haji karena mereka fokus pada perang saudara pertama di dunia Islam. Gitu. Ini perang Siffin, dan kita tahu perang Siffin itu perang antara Ali dan Muawiyah. Dalam konteks politik, Muawiyah ini kuat karena apa? Karena setelah Ta'un Amwas itu Syam kosong. Karena Syam kosong, orang-orang Arab pindah ke Syam untuk ngisi Syam. Dan mereka adalah loyalis-loyalis Muawiyah. Maka Muawiyah terbangun tidak dengan sistem syura, tetapi sistem dinasti. Ini kasus ketiga di mana masyarakat Islam buyar untuk ibadah hajinya. Nah, kemudian yang keempat adalah masa Abdullah bin Zubair. Kalau ini jelas-jelas ibadah haji berantakan semua. Jadi masa Abdullah bin Zubair, kita tahu Abdullah bin Zubair itu cucu dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq dari pihak ibu. Jadi dia, Abdullah bin Zubair, punya ibu bernama Asma, ya kalau nggak salah namanya Asma bin Abu Bakar. Nah, Asma ini kakaknya Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Jadi dia itu keponakannya Ummahatul Mukminin dari jalur ibu. Dari jalur bapak, dia itu putranya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini saudaranya Khadijah radhiyallahu an. Jadi dia baik dari jalur bapak maupun dari jalur ibu adalah keponakannya Ummahatul Mukminin dan merupakan cucu sahabatnya Rasulullah, sahabat terbaik malah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abdullah bin Zubair ini kita tahu dia berada di pihak Sayyidah Aisyah ketika terjadi perang Jamal, mengikuti bapaknya. Bapaknya pun meninggal pada waktu itu. Lalu kemudian ketika Abdullah bin Zubair, ketika Muawiyah bin Abu Sufyan, Muawiyah bin Abu Sufyan itu meninggal, ternyata sistem pemerintahannya tidak dibangun berdasarkan sistem syura, tetapi sistem turun-temurun berdasarkan nasab. Muawiyah menunjuk putranya yang bernama Yazid bin Muawiyah memimpin dinasti Umayyah. Disinilah kemudian sahabat atau Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib menolak keras kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Selain Husain, yang menolak keras kepemimpinan Yazid bin Muawiyah adalah Abdullah bin Zubair. Jadi dua orang ini dulunya di Madinah, karena mereka menolak berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah, mereka akhirnya mengungsi ke Makkah. Kenapa? Karena dia dapat intimidasi di Makkah. Sesampainya di Makkah, ini ada dua orang besar nih tinggal di Makkah. Maka cukup mengganggu sebenarnya. Siapa yang harus diikuti, Husain atau Abdullah bin Zubair? Padahal dua-duanya kita tahu secara politis berbeda haluan dan ada bekas bekas emosional yang kurang baik kan, karena Abdullah bin Zubair itu bapaknya meninggal pada masa perang Jamal, sedangkan Husain bin Ali itu putra Sayyidina Ali yang dua-duanya jelas berseteru pada waktu itu. Maka ketika Sayyidina Husain dapat tawaran untuk pergi ke Kufah, Abdullah bin Zubair senang-senang aja, maka pergilah Husain ke Kufah, dan kita tahu sampai di Karbala beliau akhirnya meninggal. Setelah meninggalnya Husain, praktis Abdullah bin Zubair menjadi tokoh utama di Makkah, dan orang-orang Makkah semuanya mengikuti Abdullah bin Zubair. Dari situlah kemudian Yazid bin Muawiyah merasa untuk harus menghancurkan kekuasaan Abdullah bin Zubair. Maka Yazid bin Muawiyah mengirim utusannya atau mengirim pasukannya yang dipimpin oleh Husain bin Namir untuk menyerang Ka'bah, untuk menyerang Makkah dan mengambil alih kekuasaan dari Abdullah bin Zubair. Sayangnya pada waktu itu banyak sekali sahabat-sahabat yang tengah beribadah di Makkah. Makkah
Ka'bah itu dilontari dengan batu besar, manjanik ya, pakai manjanik itu, dilontari batu besar dengan ketapel raksasa itu, dengan api juga, sehingga Ka'bah roboh, Ka'bah banyak yang hancur dindingnya. Nah, di tengah serangan itu ada kabar dari Syam bahwa Yazid bin Muawiyah meninggal. Maka pimpinan pasukan itu menarik pasukannya dan kembali ke Syam. Akhirnya Abdullah bin Zubair setelah mereka ditarik balik, Abdullah bin Zubair membangun kembali Makkah, membangun kembali Ka'bah dengan ukuran-ukuran yang dia pahami berdasarkan hadis dari Aisyah. Apakah berhenti di situ? Tidak. Ternyata tidak berhenti di situ. Di masa kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan mengutus salah satu panglima perangnya yang sangat kejam, namanya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Nah, Al-Hajjaj ini diperintahkan untuk mengambil alih kekuasaannya Abdullah bin Zubair di Makkah. Dia berangkat dengan 5.000 pasukan, dengan 5 manjanik, ada 5 manjanik, ketapel raksasa itu. Ketika dia tiba di Makkah, orang-orang tengah melaksanakan ibadah haji. Nah, Al-Hajjaj pun bahkan ikut manasik haji dipimpin oleh Abdullah bin Umar. Tetapi permasalahannya adalah Al-Hajjaj tidak bisa masuk ke wilayah Masjidil Haram. Kenapa? Karena Masjidil Haram dikuasai Abdullah bin Zubair, Ka'bah terutama. Kan nggak mungkin ibadah haji tanpa tawaf, ya kan? Lalu kemudian Abdullah bin Zubair sebaliknya, Abdullah bin Zubair dan pasukannya mereka bisa tawaf, tapi mereka tidak bisa ke Arafah. Padahal haji itu juga harus dilaksanakan di Arafah. Maka dua-duanya ini tidak sempurna. Ya tidak haji, tidak selesai haji. Lalu kemudian Al-Hajjaj akhirnya menyerang habis-habisan Makkah, terutama Ka'bah. Ka'bah itu digambarkan terkena berbagai batu dari ketapel raksasa tersebut dan terjadi kebakaran di mana-mana di Makkah itu karena lemparan batu dengan api itu. Sampai akhirnya masyarakat Makkah itu sadar bahwa untuk melawan Al-Hajjaj ini nggak mungkin. Maka 10.000 orang akhirnya menyerah dan mereka cari aman. Termasuk 2 putranya Abdullah bin Zubair, yaitu Hamzah dan Hubaib. Hamzah dan Hubaib ini putranya Abdullah bin Zubair pun akhirnya menyerah kepada Al-Hajjaj. Inilah peristiwa yang boleh dibilang kalau pada masa Rasulullah, masa Umar bin Khattab, masa Ali bin Abi Thalib itu kan nggak langsung di Makkah. Tetapi masa Abdullah bin Zubair inilah kejadian pertama kali di Makkah dan Ka'bah betul-betul hancur. Itu di masa Abdullah bin Zubair. Ibadah haji pun berantakan karena terjadi serangan yang begitu mengerikan. Nah, setelah itu catatan sejarah yang perlu kita baca lagi adalah serangan kaum Qoromitoh. Ya, ini yang ngerasa orang Syiah perlu ini. Jadi ada sekelompok orang dan mereka menamakan dirinya golongan Qoromitoh. Ini didirikan oleh Hamdan Kurmud bin Al-Ashad pada tahun 891 Masehi. Mereka ini salah satu aliran Batiniyah, Syiah Batiniyah, dan metamorfosis dari Ismailiyah. Nah, ketika dipimpin oleh Abu Tahir bin Sulaiman Al-Jannabi pada tahun berapa? 1317 Hijriah, mereka menyerang Makkah. Mereka menyerang Ka'bah. Jadi pada waktu itu si Sulaiman Al-Jannabi ini, Abu Thahir Sulaiman Al-Jannabi ini membawa pasukannya untuk menyerang orang-orang yang tengah melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Karena menurut mereka haji itu ritual orang pagan, jadi tidak perlu dilaksanakan. Dan yang melaksanakan itu berarti mereka adalah orang-orang yang kafir, mereka orang-orang yang sudah lagi tidak
Islam, maka harus dibumi hangiskan. Ada berapa? 3.000. Ada 3.000 sampai mungkin menurut riwayat yang lain puluhan ribu jamaah haji itu apa? Kenapa? Karena begitu mereka masuk, seluruh orang yang mereka temui, seluruh umat yang tengah beribadah, itu mereka bantai tanpa tedeng aling-aling, tanpa ampun. Bahkan mayat-mayatnya itu ditaruh di atas sumur Zam-Zam, yang mana sumur Zam-Zam kemudian mengalir bercampur dengan darah, dan itu Masjidil Haram menjadi banjir darah pada waktu itu. Inilah serangan suku Qoromitoh yang sangat cukup menyedihkan buat kita. Bahkan Hajar Aswad kemudian dicuri, dibawa ke Hijr yang merupakan pusat kekuasaannya kaum Qoromitoh. Kurang lebih selama 20 tahun, ada yang mengatakan 22 tahun, Hajar Aswad itu tidak di Makkah, tidak berada di Ka'bah, tetapi dicuri dan disimpan oleh orang-orang Qoromitoh. Baru kemudian atas desakan dinasti Fatimiyah, kaum Qoromitoh mau mengembalikan Hajar Aswad itu ke Ka'bah. Dan selama 10 tahun sejak ada teror itu, praktis tidak ada orang yang berangkat haji. Bahkan sebelum-sebelumnya, orang yang mau berangkat haji, di jalan itu dirampas hartanya, dijahilin, ya pokoknya mereka orang yang mau haji itu selalu dihalang-halangi oleh orang Qoromitoh. Dan 10 tahun betul tidak ada haji di masa pendudukan Qoromitoh atas Masjidil Haram. Itu tragedi-tragedi yang cukup mengerikan di era ya pada masa itu ya. Kemudian ada juga yang mengatakan pada masa Bani Abbasiyah dan Bani Abid itu juga orang Irak dan orang Mesir itu bergantian. Mereka tidak bisa haji. Mereka hajinya bergantian. Kalau orang Mesir haji, maka orang Irak nggak bisa haji. Begitu juga sebaliknya.